Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pagi ini ya, meski hanya berempat ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk kembali bermuajahah. Insya Allah melanjutkan bahasan dalam kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah karya Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Insya Allah masuk di bab Adabul Islam fi Talaq ya. Kita buka terlebih dahulu majelis pagi ini dengan membaca ummul kitab serta sholawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang mau didiskusikan dulu tentang bab zina mungkin sebelum kita lanjut? Alhamdulillah, kalau ada yang mau ditanyakan, kalau tadi kayaknya dari Mbak Tika sama Mbak Lala belum ada. Mungkin dari yang lainnya ada Mbak Salimah di sini, ada Mbak Raudol, ada Mbak Mariamah. Ada yang mau ditanyakan dulu seputar zina? Pembahasan kemarin? Belum ada, Ustazah. Oh, belum ada. Berarti dilanjutkan aja ya Mbak Taya. Ya. Atau tambahkan sedikit ya, karena ini setelah kita lihat-lihat catatan itu ada tambahan kaidah dari majelis yang Tata ikuti waktu itu. Kayaknya ini berasal dari pertanyaan peserta, gitu ya. Melihat ulasan di bab kemarin kan kita melihat karakter masyarakat itu ada yang kemudian menjadikan zina itu sebagai keseharian ya, yang kemudian bahkan itu menjadi mata pencaharian, itu menjadi lifestyle mereka gitu ya, atau bahkan mereka menganggap itu bukan sebagai suatu kemaksiatan atau suatu yang hina, yang mereka tuh menganggap sebagai jalan untuk having fun dan lain sebagainya, sehingga tidak sedikit kita temukan sekarang pernikahan-pernikahan dalam keadaan laki-laki dan perempuannya ya, pengantin laki-laki dan perempuannya itu sudah dalam keadaan berzina ya, atau bahkan sudah dalam keadaan hamil. Kalau misalnya mungkin pernah teman-teman yang di Bima mungkin masih ingat ya bagaimana mencengangkannya data pernikahan yang mengajukan dispensasi nikah gitu ya, yang itu adalah para pelajar SMP SMA ya tahun lalu itu angkanya 200-an orang kalau tidak salah ya, 200-an orang yang mengajukan dispensasi nikah untuk masyarakat Kota Bima. Itu sih persentasenya sangat besar gitu. Masyarakat Kota Bima kan kecil ya, cuma 100-an ribu orang. Kemudian ada 200-an pelajar SMP SMA mengajukan dispensasi nikah yang mana 80% diantaranya itu sudah berzina, memang alasannya gitu kan ya. 80% sudah berzina, dan dari 80% yang berzina itu 80-an ke atasnya lagi, 80%-an ke atasnya itu pun sudah dalam keadaan hamil ya, jadi menikah dalam keadaan hamil. Nah, ini ternyata Islam pun memiliki jawaban ya atas fenomena tersebut. Bagaimana kemudian akad nikah para perempuan yang sedang dalam keadaan hamil gitu kan ya. Karena kalau kemudian ulama sendiri ternyata berbeda pendapat terkait hal itu ya, apakah nanti akad nikahnya sah atau tidak. Jadi misalnya seseorang zina, kemudian dia hamil, kemudian dia menikah ya sebagai bentuk solusi biasanya ya, daripada kemudian anak yang dia lahirkan nanti tidak punya bapak gitu ya, daripada kemudian keluarga menanggung malu, akhirnya dinikahkan saja gitu ya. Tapi kemudian mungkin beberapa minggu setelah nikah atau kemudian beberapa bulan setelah menikah itu melahirkan. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i pernikahannya seperti itu sah ya, akad nikahnya dalam keadaan dia hamil itu sah. Tapi kalau di dalam mazhab Hambali pernikahannya itu tidak sah. Karena memang kemudian masa hamil itu dianggap sebagai masa yang kemudian seorang perempuan itu seperti dianggap masih dalam masa iddah gitu ya. Karena kalau kemudian perempuan yang menikah kemudian dia mungkin meninggal suaminya misalnya gitu ya dalam keadaan dia hamil, maka masa iddahnya adalah selama kehamilannya masih berlangsung sampai bayinya lahir. Kenapa di mazhab Syafi'i itu tidak dianggap
sama seperti kondisi para perempuan bersuami yang kemudian hamil dan cerai misalnya seperti itu ya. Karena kemudian tidak ada kehormatan bagi hubungan di luar nikah gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i pandangannya seperti itu, sehingga kemudian dia tidak dianggap sebagai seorang anak yang sah gitu kan ya, sebagai anak yang sah, dan dia tidak dianggap keberadaannya, sehingga ya dia diposisikan sama seperti orang-orang yang tidak dalam keadaan hamil. Hanya saja kemudian ada pendetilan ya, ini di dalam mazhab Syafi'i, juga di dalam kitab Nizamul Ijtima'i fil Islam, ketika dia menikah dalam keadaan hamil ya, kapan kemudian anak itu nanti bisa dinasabkan kepada bapaknya ya, bapak yang menjadi suami sah ibunya gitu ya, entah itu bapak biologisnya ataupun bukan bapak biologisnya, itu adalah ketika usia kehamilan ya, itu sampai 6 bulan. Jadi misalnya dia dari dia menikah kemudian sampai anaknya itu lahir gitu ya, itu jaraknya minimal 6 bulan. Kalau kurang dari itu, maka anaknya tidak bisa dinasabkan kepada bapak atau suami sah ibunya. Kalau misalnya dia mungkin lahir nikahnya bulan Januari gitu ya, 1 Januari. Kemudian melahirkannya bulan April. Nah, kan kurang dari 6 bulan tuh. Itu tidak bisa dinasabkan kepada suami si ibu, atau kemudian dalam hadisnya dikatakan tidak bisa dinasabkan kepada pemilik keranjang. Tapi kalau kemudian dia menikah 1 Januari, lahirnya bulan Juli misalnya gitu ya. Lahirnya bulan Juli berarti kan sekitar 7 bulan, atau mungkin pertengahan Juni mungkin seperti itu ya, 6 bulan lebih, maka dia bisa dinasabkan kepada bapak, pada suami ibunya atau kepada pemilik keranjang gitu ya. Entah itu beneran bapak biologisnya atau bukan. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i juga pendapat yang ditabani oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu seperti itu gitu. Nah, ini pada sebagian kalangan memang dianggap mengakal-ngakali syariat gitu ya, untuk kemudian mengabsahkan zina. Padahal sebenarnya merajalela ataupun tidaknya zina seperti sekarang ya, syariatnya memang seperti itu gitu ya. Pendapat di dalam mazhab Syafi'i itu seperti itu. Batas usia kenapa kemudian 6 bulan itu yang dikatakan jadi batas minimal seseorang bisa dinasabkan, karena penjelasannya adalah minimal usia segitulah bayi itu bisa kemudian bertahan hidup. Yang istilahnya dia lahir kemudian tidak akan langsung meninggal begitu lahir gitu ya, karena kalau di bawah itu misalnya prematur di bawah usia itu ya tidak kecil kemungkinan dia bisa bertahan hidup. Nah, apakah kemudian harus dilihat misalnya dia oh ya lahirnya 7 bulan tapi kok badannya kayak 9 bulan misalnya, dilihat dari berat badannya apa dan lain sebagainya gitu kan ya. Kalau kalau bahasanya orang-orang itu biasanya disebut prematur 3 kilo ya. Prematur tapi beratnya 3 kilo, padahal kalau prematur kan mestinya 2 kiloan gitu ya, mungkin beratnya, atau bahkan 1 kiloan. Ini prematur tapi kemudian kok beratnya 3 kilo kayak anak yang lahir cukup bulan gitu ya. Ya tidak dilihat dari ciri-ciri fisiknya, hanya dilihat dari usia kehamilan ibunya. Berapa lama dia kemudian hamil, berapa lama kemudian sejak dia menikah sampai dia melahirkan. Gitu. Tapi tentu ini nanti tidak sesederhana itu ya, tidak juga kemudian kita menawarkan solusi itu kepada orang-orang yang berzina, tidak. Tapi ketika kita dihadapkan pada fakta seperti itu ya, ternyata Islam punya syariat untuk menjawabnya. Karena sering sekali sih Tata dapat pertanyaan kayak begitu ya, mungkin bisa bermanfaat untuk Antuna ketika mendapatkan pertanyaan dari umat. Itu ya. Kita lanjut. Iya Mbak, tak dilanjut aja. Saya mau nanya dulu. Oh ya. Insyaallah ya, silakan Mbak. Berarti semua mazhab, termasuk mazhab Syafi'i yang di kitab Nizamul Ijtima'i, dan kecuali mazhab Hambali, itu nggak perlu nikah ulang ya kalau misalkan anaknya lahir, kecuali mazhab Hambali gitu. Tata nggak tahu kalau yang selain Syafi'i dan Hambali ya, yang Tata dapatkan penjelasannya mazhab Syafi'i mengatakan sah, mazhab Hambali mengatakan tidak sah. Nggak tahu kalau mazhab yang lain, ya, maksud itu kan bisa jadi beda ya pandangannya. Tapi kalau yang di Nizamul Ijtima'i itu memang kalau dari sisi penjelasan terkait talak lagi, penjelasan terkait masa iddah ya, masa iddah itu sama seperti di mazhab Hambali.
Tapi ketika bicara tentang nasab, anak itu apakah bisa dinasabkan atau tidak, itu miripnya kepada mazhab Syafi'i. Karena tidak berani mengatakan apakah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu mengikuti mazhab Syafi'i atau mengikuti mazhab Hambali ya. Tapi memang beliau mengijtihadkan sendiri untuk kemudian pernikahannya itu seperti ini. Kalau pernikahannya sendiri ya, pernikahannya sendiri memang lebih mirip ke mazhab Syafi'i, tapi persis sama pun Tata nggak tahu apakah sama ininya ya, sah tidaknya itu. Kayak tadi kalau yang Tata bilang sama itu pas part nasabnya. Kalau part akad nikahnya sendiri Tata tidak bisa memastikan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu ke yang mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali. Mungkin nanti bisa dicari sama-sama. Yang persis sama tadi itu part ini ya, nasab, apakah anaknya itu bisa dinasabkan kepada suami sah ibunya. Kalau itu persis seperti pandangan mazhab Syafi'i. Tapi bukan berarti Syekh Taqi itu bertaklid kepada Imam Syafi'i ya. Karena kan Syekh Taqi itu sebenarnya adalah mujtahid juga. Jadi yang beliau tuliskan di situ adalah hasil ijtihad beliau. Ya, Ustazah. Jazakillah khair. Silakan, ada lagi sebelum lanjut? Ada lagi Awatifillah yang mau menanyakan berkaitan dengan tadi? Afan Ustazah, mungkin tadi mungkin ada yang lupa tadi tuh. Yang misalnya kalau ada yang nikah bulan Januari, terus dia melahirkan April, itu tidak boleh dinasabkan ke bapaknya tadi itu? Iya, tidak bisa. Karena minimal 6 bulan dari akad nikah. Baru kemudian bisa dinasabkan. Kalau April kan baru 4 bulan kan? Dinasabkan itu maksudnya juga bisa dinikahkan, Ustazah? Iya nih. Oh iya. Konsekuensinya itu ke kewalian, ke kewajiban nafkah, ke waris kan? Berarti dia dinasabkannya ke ibunya kalau tidak bisa ke suami sah ibunya. Iya. Tapi tadi ini ya hitung-hitungan 6 bulannya itu pakai kalender hijriah sebenarnya. Cuman tadi untuk gampangnya aja tetap pakai 1 Januari. Saya pakai 1 Ramadan misalnya gitu ya. Kalau dia 6 bulan setelah 1 Ramadan ya bisa. Ini Ustazah itu aja. Jazakillah khairan katsir. Iya, Khair. Mbak Siapa jadi muncul pertanyaan juga. Kalau untuk nasabnya itu, misal pertimbangannya kenapa ke ibunya, apakah atas dasar misalnya si ayah yang dinikahi ibunya itu tidak mau atau gimana ya? Bukan, kalau masalah mau tidak mau itu konteksnya berbeda ya. Kalau itu nanti statusnya ketika suaminya mencurigai istrinya itu berzina, ya maksudnya anak itu bukan anaknya. Ada konteksnya nanti dia bisa li'an itu ya, melaknat istri. Itu konteks yang berbeda. Kita lupa apakah ada pembahasannya di sini tentang li'an, tapi di kitab Nizamul Ijtimai fil Islam ada tuh pembahasan li'an cukup panjang. Itu cara seorang suami untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya dalam pernikahan. Entah itu kurang dari 6 bulan ataupun sudah lebih dari 6 bulan pernikahan. Nanti ada syariatnya tersendiri. Tapi kalau dalam konteks yang ini bukan masalah suaminya mau tidak mau. Kata suaminya bilang tak apa-apa dinasabkan ke saya aja. Tapi dari syariatnya memang tidak bisa. Kalau kurang dari 6 bulan. Kalau kembali ke mazhab Syafi'i tadi. Nah, jadi ya mungkin dia tetap bersatu suami istri, tapi anak ini tidak ke ininya, ke suami ibunya. Terkait baca. Dari Awatifillah ada yang mau didiskusikan lagi? Udah ada, kalau nggak ada dilanjut aja Mbak ke bab berikutnya. Ya, bismillah. Adabul Islami fit talaqi ya. Adab-adab Islam dalam urusan perceraian. Nah, sebelum masuk pada pembahasannya, di sini Bapak ingin mengingatkan bahwa mempelajari tentang adab atau kemudian syariat seputar talak ini sama pentingnya kita pelajari dengan mempelajari part-part lain dalam adab seputar berumah tangga gitu ya.
Kenapa? Bukan kita mempersiapkan ilmu untuk diamalkan ya. Tidak ada yang berharap untuk kemudian mempraktekkan ini ya. Insya Allah tetap yakin seperti itu. Tapi setidaknya itu menjadi bahan perhatian bersama bahwa nanti kita akan melihat talak itu tuh adalah suatu hal yang serius ya, yang tidak bisa kemudian dipakai untuk bercandaan ya, tidak bisa untuk main-main atau kemudian ketika kita berhadapan dengan kondisi umat nanti ya. Kalau misalnya nanti teman-teman misalnya mau melihat berapa data perceraian di daerah masing-masing ya, atau yakin angkanya semakin meningkat dari tahun ke tahun gitu ya. Bahkan sejak momen COVID tahun 2020 yang lalu sampai 2022 itu trennya memang perceraian meningkat ya. Yang bikin miris adalah katanya kenapa perceraian meningkat saat itu karena suami istri itu sering ketemu di rumah, lama di rumah bareng gitu kan ya, karena mereka nggak bisa kemana-mana, akhirnya bawaannya kelahi, bawaannya ribut dan lain sebagainya gitu ya. Di satu sisi mungkin bagi kita kok gitu ya, kok gitu ya, kan harusnya kalau bareng di rumah terus kan seneng apa gimana gitu ya, tapi kok malah ini jadi cerai dan seterusnya. Nah itu berarti memang menunjukkan rumah tangganya kaum muslimin ya pada khususnya itu memang dalam keadaan yang tidak ideal, sehingga justru pertemuan membuat sakinah mereka hilang, pertemuan membuat mereka makin mudah untuk berseteru, bahkan kemudian bermudah-mudah untuk bercerai. Jadi ini penting ya. Kalau kemudian sering datang mendapatkan pertanyaan, apa sih yang harus disiapkan gitu ya, atau materi apa yang harus kita pelajari sebelum menikah. Salah satu yang kita rekomendasikan adalah tentang talak. Plus pastikan calon suami itu paham tentang talak ya. Karena kalau kemudian laki-laki sendiri tidak paham tentang syariat talak, mereka kemudian bermudah-mudah melakukan hal itu atau kemudian bercanda dengan hal itu ya, efeknya bisa fatal. Karena tidak sedikit ya kita temukan rumah tangga yang sebenarnya kalau secara syar'inya itu sudah berakhir dari bertahun-tahun yang lalu, sudah jatuh sampai kepada talak 3 hanya karena suaminya tidak paham. Dia sudah menjatuhkan talak pada istrinya dan istrinya pun tidak paham dia sudah ditalak oleh suaminya. Jadi dianggap kayak main-main doang. Pas dengar ceritanya sampai speechless gitu ya. Mungkin kalau dia bertanya kepada mufti ya, muftinya juga bingung gimana mau menjawab gitu kan, saking kondisinya itu sudah terjadi talak hingga puluhan kali. Gimana dalam Islam kan hanya 3 kali ya maksimal ya. Ini puluhan kali. Jadi kayak dijadiin ancaman-ancaman untuk istrinya, dan istrinya pun ya fine-fine aja. Ya itu ya. Jadi memang dari sisi urgensinya ini penting sekali untuk kita pelajari bersama. Ya. Jadi at-talaqu ghairu masyru'i ya. Talak yang kemudian tidak sesuai atau yang menyelisihi apa yang disyariatkan, huwallazi yahdamu al-usara, adalah yang merobohkan keluarga. Wa yufakkiku uraha, dan juga dapat memutuskan ikatan-ikatan keluarga. Wa yud'ifu wihdatal ummati, dan dapat melemahkan kesatuan umat. Wa yughiru as-sudura, dan dapat memanaskan dada ya, atau perasaan. Wa yahtiku as wa yahtiku as-sutura, dan dapat menampakkan apa-apa yang tertutup. Wa huwa asyaddu ad-darari fi mujtama'il hayati, dan dia adalah doror yang sangat besar ya, bahaya yang teramat sangat dalam masyarakat sosial atau kehidupan masyarakat ya. Wa abghadu al-halali ilallah, dan suatu kehalalan yang dibenci oleh Allah. Kam jarra masaib, berapa banyak ya kemudian kita saksikan musibah-musibah. Wa farraqa usara ya, dan tercerai berainya keluarga. Wa kam dayya'a widadal asyairi, dan berapa banyak kita lihat penelantaran kasih sayang. Wa fasala baina zaujaini, dan terpisahnya antara suami istri. Ja'alallahu bainahuma, yang padahal Allah telah menjadikan di antara keduanya mawaddatan wa rahmatan, mawaddah dan rahmah. Wa zahaba bi atfalihima, dan menjadikan anak-anak mereka fi audiyatil hayrati wat tayya'i hina faqadu an-na'ima fi dhilli ijtima'il ubuwati wal umumati ya. Kemudian anak-anak itu dibawa kepada jurang kebingungan ya, kesia-siaan, karena mereka kemudian terampas ya, atau hilang
kenikmatan, ketenangan di dalam naungan bapak ibunya gitu ya. Nah, jadi ini ya diingatkan oleh penulis kitab bahwa talak yang tidak mengikuti syariat atau tidak sesuai syariat itulah yang akan benar-benar menghancurkan rumah tangga ya, akan merobohkan keluarga, memutuskan ikatan keluarga, melemahkan kesatuan umat bahkan dan seterusnya. Tapi berarti di satu sisi ya yang menarik di sini adalah ketika talak itu dijalankan sesuai syariat, hasilnya tidak akan seperti ini ya. Kita kita eh, kita harus memposisikan bahwa talak itu ya talak. Talak itu ya adalah bagian dari syariat. Maka ketika syariat dikerjakan, kan kita meyakini akan selalu ada asror ya. Kalau kita ingat-ingat pembahasan di awal, ada rahasia-rahasia kebaikan di balik setiap syariat, termasuk di balik syariat talak. Jadi tidak mungkin Allah menurunkan syariat talak kalau kemudian itu justru hanya membawa hal-hal yang negatif seperti yang disampaikan di bagian awal paragraf ya. Tapi kalau kemudian ya catatan yang pentingnya adalah kalau dia sesuai dengan syariat, entah kondisinya mungkin gitu ya, entah step by step yang sudah dilalui oleh pasangan suami istri itu tadi, entah itu atas pertimbangan yang luar biasa ya yang sudah mempertimbangkan dorornya, maslahatnya dan lain sebagainya, lalu kemudian dia diambil, tentu efeknya tidak akan seperti ini. Banyak yang kita lihat ya, memang kalau mau dilihat secara kasat mata, perbandingan kasar deh gitu ya. Ada perceraian ya, keluarga yang bercerai kemudian beneran hancur lebur misalnya keluarganya gitu ya. Ada keluarga yang bercerai tapi kemudian baik-baik saja, bahkan kemudian masih bisa bersinergi gitu ya, membesarkan anak dan seterusnya walaupun sudah tidak bersatu suami istri. Misalnya begitu ya. Berarti memang nanti akan ada perbedaan antara talak atau perceraian ketika itu sesuatu yang dilandasi oleh syariat ya atau kemudian dorongan ketaatan dengan yang tidak gitu ya. Tapi pada umumnya sebaik-baiknya talak kita bilangnya, sebaik-baiknya proses perceraian seorang itu tetap akan menghantarkan orang-orang yang terlibat di dalamnya pada kesedihan ya, pada masalah-masalah baru, pada sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Entah suami istrinya kah gitu ya, entah kemudian nanti anak-anak ya. Karena bagaimanapun nanti mantan suami dan mantan istri itu bisa janjian, bisa kerjasama untuk membesarkan anak, pasti berbeda ya. Pasti berbeda ketika kemudian orang tuanya masih bersama. Ketika kedua orang tuanya benar-benar terlibat, hadir setiap hari bersama anak-anaknya. Kemudian misalnya biasanya kan yang terjadi itu kayak ada jadwal giliran-giliran ya. Hari ini sama siapa, ntar akhir bulan sama siapa, misalnya gitu. Kita nggak bisa membayangkan ya gimana anak-anak kecil yang misalnya dari keluarga yang mungkin ditakdirkan Allah untuk kemudian bercerai itu ya mereka kemudian sejak kecilnya atau kemudian entah di usia berapanya ya harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang tidak ideal itu gitu ya. Jadi memang sebaik-baik proses talak itu pasti tetap akan menghilangkan kenikmatan dan ketenangan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Karena apa? Karena dia adalah sesuatu yang halal, ya karena memang syariat membolehkan, tapi Allah membenci hal itu. Ya, Allah membenci hal itu. Kita masih ingat mungkin pembahasan tentang akad nikah ya, tentang pernikahan, bagaimana ketika akad nikah atau ijab kabul dilangsungkan itu arsy Allah bergetar ya, tanda bahwa itu adalah suatu hal yang sangat agung dan bahwa setan itu memang akan senantiasa menggoda manusia, khususnya para suami istri untuk bercerai ya. Kalau kemudian di dalam hadisnya juga penjelasan ulama atas hadis itu, para setan itu saling membanggakan diri ya akan kehebatan mereka menggoda manusia. Dan yang paling hebat di antara semua setan itu adalah setan yang berhasil mencerai-beraikan hubungan rumah tangga. Ya, dia yang kemudian kita bilang dapat trofinya lah ya di antara semua setan-setan itu. Nah, itu gambaran awal ya. Lalu kemudian fala in kanat ad-dahiyatu ya, maka musibah ini gitu ya, aksaru matakunu alaman linufusi ya. Itu akan lebih menyakitkan lagi ya terhadap jiwa iza atat ala ghiratin, jika dia itu datang dalam kondisi yang sangat tiba-tiba. Fatolaku yazidu alaiha, maka talak itu melebihi semua itu ya.
li'anna yubaddilul hana'a bisyaqa'i, karena sesungguhnya talak itu menggantikan kebahagiaan dengan kenestapaan, wal iktilafi bil ikhtilafi, dan menggantikan keharmonisan dengan perselisihan. Wa qad ajaza asy-syari'u at-talaqa, dan sungguh asy-syari' telah membolehkan talak fi asyaddi ahwalid darurat, dalam kondisi yang sangat-sangat darurat gitu ya. Sangat-sangat penting ya, urgent ya. Iza ta'ayyana tariqan lil khalasi minan niza'i. Ya, jika memang kemudian tidak ada jalan yang lain ya untuk keluar dari berbagai perselisihan tersebut. Walakinnahu ja'ala silaha dzalika talaqi biyadiz zauji. Akan tetapi syariat menjadikan kebenaran atau keabsahan dari talak itu ada pada tangan para suami ya. Li'anna rajula aqdaru ala dhabti nafsihi minal mar'ati. Karena sesungguhnya laki-laki itu lebih mampu untuk menguasai dirinya dibandingkan perempuan. Wa a'maku idrakan ya, dan juga kemudian mereka itu lebih dalam ya pertimbangan-pertimbangannya. Wa huwa alladzi badzala shadaqah min malihi, dan adalah mereka ya para laki-laki yang menyerahkan mahar ya dari harta mereka. Wa tahammala a'ba'az zaujiyati, dan juga merekalah yang menanggung beban tanggung jawab suatu pernikahan. Afwan sebentar ya. Izin tak matiin ini ya, matiin video bentar. Iya, Nah, jadi di sini diingatkan ya bahwa musibah apapun itu pasti akan lebih terasa menyakitkan ketika datangnya tiba-tiba. Ya namanya musibah ya. Kalau dia diprediksi mungkin bukan musibah namanya, apalagi kok direncanakan gitu ya. Ketika datangnya tiba-tiba, entah itu misalnya ada orang-orang yang kita sayangi meninggal dunia, atau ada bencana alam, atau pencurian, kemalingan, kayak gitu ya, kecelakaan ya. Musibah itu datangnya tiba-tiba, maka disitulah letak menyakitkannya gitu ya. Kita mungkin belum mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Apalagi untuk urusan talak ini ya. Hatta kemudian talak itu mungkin sudah bisa diprediksi dari jauh-jauh hari ya, karena sudah ada masalah, sudah ada konflik-konflik yang tidak bisa diselesaikan, bahkan mungkin sudah ada nanti proses mediasi dan lain sebagainya. Jadi kayak sudah bisa tahu deh, ntar mungkin tahun ini bakal cerai gitu misalnya ya. Atau memang sudah dari awal ngerasa ini tidak akan bisa bertahan lama pernikahannya. Tapi talak itu jauh lebih parah dari itu digambarkan. Jauh lebih parah dibandingkan dengan berbagai bencana-bencana atau musibah yang datangnya tiba-tiba tadi itu. Karena ya talak itu dapat menggantikan kebahagiaan serta keharmonisan dengan sesuatu yang berkebalikan dengan hal itu. Ya. Dia kemudian bisa membuat kondisi yang awalnya itu ya aman, damai, tentram, ya semuanya serba nikmat. Akhirnya semua jadi serba tidak nikmat. Dan ketika asyari ya Allah dan Rasulullah SAW itu membolehkan talak, itu sebenarnya hanya pada kondisi-kondisi khusus ya. Meskipun itu tidak sampai kemudian jatuh pada keharaman ya, jika tidak sampai pada kondisi asyadi ahwalil darurati gitu ya. Misalnya memang karena bosan aja gitu ya diceraikan ya, tetap sah gitu kan ya selama memenuhi rukun-rukunnya dan seterusnya gitu ya. Tapi kemudian seharusnya talak itu hanya diambil oleh seorang mukmin ketika memang dia menghadapi kondisi kedaruratan atau bahaya yang teramat sangat di dalam pernikahannya gitu ya. Jadi memang akhirnya ini membutuhkan pengkajian yang serius atau kemudian kontemplasi yang sangat mendalam dari seseorang yang akan melakukan perceraian. Nggak bisa kemudian hanya karena alasan kesel, gitu, nggak bisa karena alasan misalnya tadi bosan, gitu, nggak bisa karena alasan sudah apa ya pengen ganti suasana dan lain sebagainya, gitu ya, atau karena tidak suka dengan kebiasaan pasangan, akhirnya kemudian memilih langkah bercerai. Ya, entah kemudian pada laki-laki maupun perempuan. Kalau kita bicara talak, memang nanti laki-laki ya, karena laki-lakilah yang kemudian memiliki hak untuk menjatuhkan talak itu sendiri ya. Tapi
Kalau untuk perempuan gitu ya, untuk perempuan sendiri nanti kan ada yang namanya hulu ya maupun fasakh yang bisa kemudian mereka ambil untuk menjadi langkah menuju perceraian ini. Gitu ya. Nah, jadi memang syariat syariat memberikan hak itu kepada laki-laki bukan tanpa alasan ya. Allah Al-Hakim, Al-Alim itu tahu ya perempuan itu kan dominan perasaannya sebagaimana yang kita bahas di awal dulu gitu ya, dominan perasaan. Tingkat emosionalnya perempuan itu jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, bahkan mood swingnya itu kadang parah gitu ya perempuan itu. Maka jika hak talak itu diberikan kepada perempuan atau diserahkan kepada perempuan ya, aku tidak bisa membayangkan gitu ya berapa banyak perceraian yang terjadi di muka bumi. Sedikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Kalau katanya siapa ya? Ustazah siapa yang pernah ngomong itu? Kalau kemudian perempuan itu punya hak talak, gitu ya, mungkin sehari dia tuh ceraiin suaminya 3 kali. Saking nanti ngeliat suaminya taruh handuk basah sembarangan diceraiin gitu kan ya, naruh bekas piring kotor nggak langsung dicuci diceraiin gitu ya, wah, dan seterusnya lah, karena kemudian tidak memiliki gambaran seperti yang ada di sini ya, tidak kemudian bisa menguasai diri dengan baik ya, tidak sebaik laki-laki gitu ya, seringkali tidak dalam pertimbangan-pertimbangan yang dia buat ya, didorong oleh perasaan atau emosional semata. Sedangkan laki-laki ya, kita harus mengakui ini, kita harus mau mengakui ini karena sebenarnya ya, dari berbagai hak dalil ya juga kemudian asar para ulama itu sudah sering disampaikan. Memang kemampuannya laki-laki dalam urusan itu lebih bagus daripada perempuan. Ya. Cuman kan seringkali para perempuan ini nih tidak mau mengakui ya, atau kemudian terpengaruh oleh feminisme itu ya, sehingga mengatakan perempuan tuh bisa kok sama kayak laki-laki, perempuan itu bisa kok rasional seperti laki-laki dan seterusnya. Pada konteks-konteks umum ya bisa jadi iya. Buktinya sekarang ya rasionalitasnya perempuan malah menyebabkan mereka banyak melakukan gugat cerai, iya enggak? Karena mereka merasa bisa hidup tanpa suami. Mereka bisa menghidupi diri sendiri tanpa harus minta nafkah kepada suami. Bahkan banyak di antara perempuan-perempuan yang menjunjung tinggi rasionalitas itu ya, akhirnya tidak mau menikah, tidak mau punya anak, tidak mau begini dan begitu karena merasa mereka bisa memutuskan sebagaimana para laki-laki yang sebenarnya mereka lah yang punya kemampuan lebih dibandingkan para perempuan. Ya. Ditambah ya, di bagian awal juga kita pernah membahas bahwa laki-laki itu memiliki keutamaan ya dibandingkan perempuan. Allah melebihkan mereka dibandingkan perempuan. Salah satunya adalah karena mereka lah yang menyerahkan mahar. Ya, mereka yang menyerahkan mahar kepada para perempuan gitu ya, kemudian mereka nikahi, dan berbagai tanggung jawab pernikahan itu ada di pundak mereka. Jadi wajarlah mereka kemudian yang memiliki hak untuk mentalak pasangan. Kalau sekarang kan yang diperjuangkan para feminis bahkan bablas sampai ke situ ya. Inginnya para perempuan juga punya hak untuk menceraikan. Kenapa cuma laki-laki dan seterusnya. Ya kalau kita kemudian yang sudah paham bahwa syariat itu mendatangkan kemaslahatan, ya cukup merimain diri sendiri bahwa yang paling tahu diri kita, yang paling paham manusia itu adalah Allah. Maka ketika Allah mensyariatkan seperti itu, pasti ada kebaikannya. Ya. Ini dikuatkan dengan apa yang ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34 ya, penjelasan atas yang bagian yang tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwa laki-laki itu adalah qawam atas para perempuan dengan apa-apa yang Allah lebihkan pada sebagian di antara mereka atas sebagian yang lain, dan dengan apa-apa yang mereka nafkahkan atau infakkan dari harta-harta mereka. Ya, jadi memang ada keistimewaannya laki-laki. Mereka adalah qawam, ya, mereka adalah yang mengeluarkan infak, ya, infak berupa mahar itu sendiri. Lanjut kemudian waqad nafara Allahu al-azwaja minat talaqi ya, dan Allah telah menjadikan pernikahan itu ya berupa adanya syariat afwan ya.
Waqad nafarallahu al-azwaja minaqalati, dan Allah telah membuat para suami itu harus kemudian menjauhi dari yang namanya talak. Idza ahassa ahaduhum, jika salah satu di antara mereka merasa bikarahati ahlihi, merasa apa? Tidak suka atau benci terhadap keluarganya, ya. Ahlihi ini lebih kepada para istrinya, ya. Wa ammarahum, dan Allah memerintahkan kepada mereka bizikril mahasini, untuk mengingat-ingat kebaikannya, liyakuna zalika syafi'an libaqa'il isyrati. Agar apa? Agar hal itu menjadi penolong untuk menyelamatkan keluarganya. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka jika kamu kemudian merasa benci atau tidak suka terhadap mereka, terhadap para perempuan itu, istri-istrimu itu, maka apa namanya, hendaklah kemudian kalian itu kayak bersabar gitu ya, diperintahkan oleh Allah. Karena bahwasannya engkau itu bisa jadi kemudian membenci sesuatu, tapi kemudian Allah menjadikan di dalamnya sesuatu yang kau benci itu kebaikan yang banyak. Jadi memang panduannya ketika ada masalah itu bukan langsung bercerai. Ya. Kalau kemudian tadi kita ingat di bagian sebelumnya, cerai itu adalah kebolehan yang diambil jika dan hanya jika ada darurat yang sangat nyata, darurat yang teramat sangat, maka ketika ada masalah-masalah yang sifatnya tidak darurat, ya, sifatnya itu kemudian mungkin sepele gitu ya, atau sekedar perasaan suka tidak suka, sedangkan itu bukan suatu kemaksiatan. Panduan yang pertama diperintahkan oleh Allah adalah bidzikril mahasin, ya. Ingat-ingatlah kebaikan, ya. Ingat-ingatlah kebaikan yang pernah dilakukan pasangan. Jadi misalnya entah rumah tangga itu sudah berlangsung belasan tahun, ya, puluhan tahun, atau bahkan mungkin baru setahun 2 tahun, atau baru hitungan bulanan. Kemudian muncul sesuatu yang tidak kita sukai dari pasangan misalnya. Kan tidak mungkin, sama sekali tidak ada yang menyenangkan dari perjalanan sekian waktu itu gitu ya. Untuk yang sudah menikah pasti relate ya, pasti bisa membayangkan sekesel-keselnya sama pasangan gitu ya, senang-senangnya sama apa deh gitu misalnya. Pasti sebenarnya jauh lebih banyak hal-hal yang menyenangkan. Bahkan kemudian mungkin yang sudah punya anak ya, keberadaan anak itu sendiri kemudian menjadi kebaikan dari pasangan masing-masing. Atau mungkin versi terkini diri kita itu adalah hasil dari tempaan suami misalnya, tempaan pasangan gitu ya, hasil kemudian bagaimana kita belajar bersama dan seterusnya. Jadi ketika pun ada sesuatu yang kemudian muncul ya, rasa tidak nyaman, rasa tidak suka dalam hati, jangan langsung diafirmasi, jangan langsung di iya ya gitu maksudnya. Jadi pikirkanlah dulu hal-hal lain ya yang kemudian bisa jadi setan menutup kita akan hal itu ya, menutup pikiran kita, membuat kita lupa akan kebaikan-kebaikan pasangan. Karena di sini dikatakan hal itulah yang dapat menjadi penolong ya, sehingga kita selalu bersyukur, menjadi bersyukur karena adanya pasangan kita. Kayak kalau kemudian Tata lupa ya siapa yang waktu itu mengeluarkan, ada yang mengeluarkan produk ya, apa ya judul bukunya ya, pokoknya ada produk yang dijual itu bagaimana masing-masing suami istri tuh kayak dikasih diary gitu loh, buku catatan, jurnal suami, jurnal istri gitu ya, untuk menuliskan hal-hal positif suami, hal-hal positif istri, yang nanti kalau marah katanya bukalah itu gitu, bukalah buku catatan itu gitu kan ya, sehingga apa, sehingga kita akan selalu bersyukur. Karena seringkali, apalagi perempuan ya, seringkali perempuan itu lebih mudah mengingat jelek-jeleknya. Lebih mudah mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan yang terjadi mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu tuh masih diingat detailnya. Beda sama laki-laki ya. Laki-laki itu cenderung mudah lupa. Ya, hatta itu kesalahan-kesalahan istri yang mungkin ngeselin banget gitu ya. Laki-laki itu gampang lupa. Sampai kemudian Tata tuh pernah terpikir ya, apa iya ya kemudian Allah menghadirkan laki-laki itu gampang lupa sama hal-hal kayak begitu tuh supaya mereka nggak gampang tersulut emosi dan akhirnya menceraikan istrinya gitu ya, karena ada hal-hal yang mengecewakan dan seterusnya ya. Wallahu alam. Tapi kemudian bisa jadi memang salah satu ibrohnya itu seperti itu gitu ya.
Nah, kemudian yang kedua ya, yang kemudian bisa dilakukan di sini adalah tadi ya, bersikap sabar. Bersikap sabar dan berpikir bahwa di balik segala hal yang tidak kita senangi, yang tidak kita sukai itu pasti ada kebaikannya ya. Pasti ada kebaikan dari Allah. Dan bagaimana kita bisa tahu ada kebaikan di dalamnya? Ya memang harus dikontemplasikan, harus dipikirkan. Bahkan pada beberapa konteks mungkin perlu didiskusikan. Ya. Makanya ketika ada rasa tidak nyaman dengan pasangan itu bukan untuk sekedar dimaklumi atau disimpan di dalam hati ya. Karena kita nggak tahu, kita simpan mungkin niatnya supaya nggak ribut, supaya nggak runyam gitulah ya. Tapi kemudian ada prasangka-prasangka yang sebenarnya harus diluruskan. Maka seringkali diskusi dengan pasangan terkait hal-hal yang tidak kita sukai atau tidak kita kita tidak nyaman itu ada pada pasangan kita, itu membuat kita lebih mudah untuk menerima kondisi dia atau bahkan kita bisa membantu mereka untuk kemudian menyelesaikan hal-hal itu. Jika memang itu adalah mungkin bentuk-bentuk kelalaian, ya, bentuk-bentuk hal yang sebenarnya masih bisa diperbaiki dan seterusnya. Jadi setiap problem ya, bahkan itu dari hal-hal terkecil, rasa tidak suka, rasa tidak nyaman itu harus diselesaikan berdua ya, dengan dikomunikasikan sebaik mungkin. Ya. Kemudian lanjut, faiza ahassa az-zawju ya, maka jika seorang laki-laki merasa bisu'i hulukil mar'ati, adanya keburukan akhlak dari seorang perempuan atau istrinya ya, wal karahiyati li isyratiha, dan kemudian buruknya pergaulan yang kemudian dilakukan gitu ya, atau dia tidak suka untuk mempergauli istrinya, waliyadhkura khidmataha, dan kemudian hendaklah ia mengingat-ingat bagaimana khidmat istrinya, li baitihi, pada rumahnya, wa riayatiha, dan pemeliharaannya terhadap dirinya, li atfalihi ya, kepada anak-anaknya. Fayatawaqqa'u minha al khair, maka suami itu akan menemukan dari istrinya kebaikan-kebaikan. Waliyatadzakkara awaqibat talaqi min furqatin ya. Dan hendaklah ia juga mengingat-ingat akibat dari talak itu berupa tercerai-berainya kehidupan. Wa mut'atin, dan juga membiayai mut'ah, wa nafqatin, dan juga nafkah, wa daf'in mu'akhirin, dan menyerahkan sisa apa? Sodakin ya, sisa dari mahar. Wa dhai'ati atfalin wa adawati asharin ila ghairi dzalika minal madari allati la yash'uru bimasaibiha az-zauj ya. Yang kemudian akan terjadi permusuhan ya antara mertua dengan saudara-saudara ipar, kemudian terjadi berbagai bencana-bencana yang kemudian itu tidak akan terjadi gitu ya. Illa ba'da tolaki, yang itu tidak akan terjadi kecuali dengan adanya talak. Fakaifa ma'adzalika yantahillu ad'afal asbab liyatala'iba bitolaki ya. Dengan hal-hal seperti itu ya, bagaimana mungkin kemudian seorang suami mengambil alasan-alasan yang remeh ya, alasan-alasan yang lemah untuk kemudian bermain-main dengan talak. Fayu yu'addihi dzalika ila intihakil maharimi, yang mana hal itu akan membuat batas-batas keharaman itu dilanggar, wa irtika bil ini, juga dosa-dosa besar dilakukan gitu ya. Jadi ini mengingatkan bagi para suami sebenarnya ya, pendetilan dari yang ada di atas tadi ya, ingatlah kebaikan-kebaikan istri. Kalau istri juga ingatlah kebaikan-kebaikan suami. Kebaikan istri itu apa? Kadang sederhana, rumahnya selalu kinclong, gitu ya. Rumahnya selalu wangi, gitu kan ya. Anak-anaknya selalu kelihatan bersih, ya. Anak-anaknya tidak stunting, gitu kan ya. Walaupun ngeselin gitu istrinya, tapi anak-anaknya sehat, misalnya. Anak-anaknya pintar ngajinya, gitu kan ya. Anak-anaknya begini dan begitu, itu harus disyukuri oleh para suami. Jadi diingatkan. Makanya kadang perselingkuhan itu ini karena lagi marak juga ya kalau di sini. Perselingkuhan itu tidak selalu karena, bahkan bukan semata-mata karena pasangan selingkuhnya lebih cantik daripada istrinya ya. Tapi hanya karena dia tidak mensyukuri istrinya.
Kalau kemudian dia mensyukuri istrinya, dia melihat segala kebaikan dalam istrinya, mau gimana pun bentuk istrinya ya, gimana pun bentuknya secara fisik, bentuk akhlaknya dan lain sebagainya, dia sebenarnya tidak punya alasan untuk berkhianat dari akad nikah itu. Begitupun para istri ke suami. Jadi tetap tidak akan bisa diterima ya. Kenapa misalnya? Kenapa selingkuh? Karena ini suami saya begini, gini, gini. Kenapa selingkuh? Ini karena istri saya tidak bisa begini, tidak bisa memuaskan, tidak bisa begini. Tetap tidak bisa diterima alasan itu di dalam Islam. Karena sebenarnya dengan kita mengingat khidmat istri saja, harusnya kita sudah merasa cukup. Ya, para laki-laki harus merasa cukup. Ketika istri mengingat bagaimana perjuangan suami untuk menafkahi, ya, bagaimana beratnya tanggung jawab mereka untuk kemudian mengurusi keluarga, ya, dan lain sebagainya, itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Ditambah kalau mau gitu ya, para suami itu juga harusnya membayang-bayangkan ya betapa buruknya kehidupan mereka ketika sudah terjadi perceraian. Karena biasanya kan ya tidak mungkin hanya terhenti sampai mereka ya masalahnya, tapi juga ke keluarga besar dan seterusnya. Ya banyaklah kejadian ya. Atau pernah dapat cerita itu ya, ada yang sebenarnya suami istrinya sudah mantap nih, pasangannya ini sudah mantap untuk bercerai. Yang tidak setuju bercerai itu adalah keluarga besar, terutama keluarga besar dari pihak suami ya kalau nggak salah. Kita nggak tahu apakah Tata pernah cerita atau enggak gitu ya, tapi kondisinya saat itu sebenarnya sudah talak 3. Sudah talak 3, suami istri ini kan sudah nggak bisa sebenarnya untuk rujuk ya. Tapi kemudian karena ibunya si suami ya, itu tidak setuju, dia berusaha melakukan segala hal untuk mencegah perceraian, padahal sudah talak 3. Sampai dia mencari fatwa ke banyak ustadz itu ceritanya, mencari fatwa supaya dapat itu penjelasan yang mengatakan ini anak 2 ini tidak cerai, talak 3 ini masih bisa rujuk lagi. Dan endingnya memang dia ketemu sama ustadz yang mengatakan itu boleh dari talak 3 diturunkan ke talak 1. Astagfirullahaladzim. Diturunkan ke talak 1 dan sekarang masih jadi suami istri lagi itu. Tata sendiri kaget ngeliat tuh. Masih sama suaminya padahal waktu itu ceritanya sudah talak 3. Tapi sebegitunya lah ya. Hiruk pikuknya itu bisa menyebabkan keterlibatan banyak pihak termasuk orang tua, ipar-ipar dan lain sebagainya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Dari Afatifillah ada yang mau didiskusikan berkenaan dengan talak ini? Mbak Tika, tafadhol Mbak Tika. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, soalnya saya punya teman kemarin baru sah cerai gitu kan, karena ada permasalahan yang belum ada titik kanunya, jadinya dari teman saya itu perempuan, dia mengajukan cerai di pengadilan dan sekarang sudah sah bercerai Ustazah. Tetapi semakin ke sini suaminya minta rujuk lagi gitu. Padahal baru-baru cerai gitu kan. Tapi kadang juga teman saya itu luluh hatinya kepengen kembali lagi, tapi dengan alasan teman saya memberikan pilihan kalau memang mau kembali jangan lagi mengulangi perbuatan yang dilakukan sebelumnya sama harus akad nikah lagi gitu kan. Kalau memang kalaupun nanti kembali itu misalnya kalaupun nanti rujuk itu jarak dari bercerainya itu berapa bulan ya Ustazah? Iya. Itu nanti sebenarnya ada pembahasannya di belakang itu tentang jenis-jenis talak sama kemudian tentang rujuk ya. Ada setelah ini. Nanti mungkin akan terjawab sendiri di sana ya setelah penjelasannya. Enggak Ustazah. Ya, Afatifillah yang lain ada yang mau didiskusikan lagi? Ada Mbak Syifa saya. Oh iya, tafadhol. Siapa ini Mbak Rahma? Tafadhol Mbak Rahma. Langsung aja ya Us. Bagaimana kalau ada sesuatu yang istri tidak suka sama si suaminya yang membuat
dari perkataannya ataupun perbuatannya yang membuat si istri ini tidak nyaman dengan suami. Apakah si istri di sini berdosa dalam hal itu, atau apa yang harus dilakukan oleh si istri? Karena dari ketidaknyamanan yang sering terjadi, kadang si istri ini berpikir untuk bercerai. Gimana solusinya itu, Ustazah? Jazakumullah khairan. Ya, sebenarnya kalau secara umum mungkin tadi sudah terbahas ya, bahwa ketika ada sesuatu yang membuat tidak nyaman, sesuatu yang kita benci gitu ya, entah itu pada diri seorang istri ataupun pada suami gitu ya, maka yang pertama resepnya adalah ingat kebaikan-kebaikannya. Misalnya, Tata yakin deh dalam setiap rumah tangga pasti ada yang tidak kita senengin kan ke pasangan kita gitu ya. Tata ke abinya Fatih gitu ya, Syifa ke suaminya, kemudian misalnya Mbak Rahma ke suaminya, Salimah ke suaminya, pasti ada hal-hal yang mungkin membuat kita tidak nyaman. Ih kenapa sih begini gitu ya, ih kenapa sih tidak seperti ini gitu ya. Entah itu lahir dari kekecewaan atau ekspektasi-ekspektasi yang tidak terpenuhi. Sangat wajar ya dan itu sangat manusiawi. Begitu juga para suami ke istrinya gitu ya. Kayak kadang waktu tuh nanya gitu kan ke Aminya Fatih, apa sih yang nggak disenengin dari Umi gitu kan ya. Apa sih yang kemudian harus diperbaiki dan seterusnya. Gitu. Tapi ketika kemudian muncul rasa-rasa seperti itu, yang harus dilakukan pertama apa? Ingat kebaikan-kebaikannya. Kalau perlu di list itu kebaikan-kebaikan suami. Mungkin kita nggak senang dengan kebiasaannya yang mana. Tapi Tata yakin ada hal yang lain yang pasti kemudian eh, itu bisa menjadi alasan kita untuk kemudian tetap tetap bisa hormat pada suami, tetap bisa berkhidmat pada suami dan seterusnya. Karena apa? Karena suami kita tuh baik banget gitu misalnya. Karena suami kita itu bisa memahami part ini dari kita. Suami kita itu sangat sangat ringan atau sangat ridho terhadap kekurangan-kekurangan kita. Suami kita misalnya memudahkan kita untuk thalabul ilmi. Suami kita memudahkan kita untuk ini. Bahkan suami kita tetap menafkahi kita meskipun kita tidak minta. Ya, meskipun mungkin jumlahnya tidak sama seperti yang diberikan oleh suami-suami lain kepada istrinya gitu, tapi tetap nafkahin kita gitu ya. Itu saja sudah luar biasa. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi diselesaikan berdua. Ya dibahas, didiskusikan. Misalnya itu termasuk suatu kebiasaan yang sangat mengganggu, ya, kebiasaan yang sangat mengganggu yang terus berulang-ulang. Ya disampaikan aja. Disampaikan untuk kemudian dicari solusi bersama atas hal itu. Andai memang itu suatu hal yang sangat sulit diubah oleh suami, setidaknya dengan kita menyampaikan, ada rasa plong ya, ada rasa plong bahwa kita ini sudah sampaikan nih, utarakan isi pikiran kita. Setidaknya kita akan lebih bisa bersabar untuk menunggu suami kita, misalnya memperbaiki sikapnya dan seterusnya. Tapi andai memang suami itu sebenarnya juga sadar, suami itu sebenarnya sadar dia tuh ngeselin gitu ya. Suami itu sadar dia tuh pada kondisi tertentu itu mungkin bikin istri itu nggak nyaman gitu kan ya. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya menyelesaikan itu. Maka kita yang bantu. Hatta bisa jadi kalau kemudian sudah ada komunikasi dan seterusnya, tapi nggak ketemu penyelesaiannya, kita bisa loh nanya ke orang lain. Jadi mencari mediator itu bukan hanya ketika sudah ada rencana perceraian, bukan. Bahkan ketika ada masalah-masalah sekecil apapun, tapi kemudian suami istri ini tidak bisa menyelesaikannya berdua, maka dia boleh kemudian melibatkan pihak lain agar masalah itu selesai. Siapa yang kemudian bisa ditunjuk sebagai mediator? Ya, itu adalah orang yang memang punya kemampuan ya untuk kemudian membantu mereka berdua. Jadi memang kompeten, entah secara syariatnya bagaimana atau mungkin pendekatan kehidupan berumah tangga, dan suami maupun istri itu sama-sama ridho terhadap orang yang akan ditunjuk sebagai mediator tadi. Jadi bukan cuma orang yang nanti akhirnya pro sama si istri, bukan akhirnya orang yang hanya pro terhadap suami, tapi kedua-duanya yakin bahwa memang dia bisa membantu. Nah, kalau langkah-langkah itu sudah dilakukan gitu ya, insya Allah sebenarnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di dalam rumah tangga. Hatta endingnya ya, penyelesaiannya adalah talak, yaitu adalah ketika memang itu harus diambil. Gitu loh. Entah mungkin setelah melalui proses yang berapa panjangnya, berapa lamanya gitu ya. Tapi pasti selalu ada penyelesaiannya di dalam Islam. Tapi apakah kemudian menjadi berdosa ya ketika kita punya rasa tidak nyaman pada suami ya, atau kemudian kita terpikir untuk misalnya menggugat cerai dan seterusnya gitu ya.
Kalau kemudian sekedar rasa tidak nyaman sih sebenarnya tidak masalah kan ya, manusiawi. Cuma seringkali rasa tidak nyaman yang dipelihara itu membuat ketaatan kita pada suami berkurang. Kita seolah-olah menjadi punya alasan untuk tidak berkhidmat dengan maksimal. Kita seolah-olah kemudian punya alasan untuk tidak memberi timbal balik kepada suami. Nah, peluang dosanya justru di situ. Karena bagaimana kita bisa ringan untuk taat, ringan untuk melayani suami kalau di dalam hati kita ada rasa sakit yang dipelihara. Jadi saran Tata sih segera diobati, segera disembuhkan dengan cara-cara yang sudah diberikan tuntunannya di dalam Islam. Izin sebentar. Oke, sudah. Itu mungkin Mbak Rahma. Ya, Ya, alhamdulillah. Dari Amartifila ada yang mau didiskusikan lagi? Hal Oh, Ustazah, Mandel Mbak Lala. syarat kalau nggak salah lah pernah dengar kalau misalkan seorang laki-laki itu mengucapkan talak dalam keadaan marah, emosi, maka tidak diterima. Nah, syarat-syarat apa lagi sih? Itu tuh benar atau enggak? Terus syarat apa lagi yang ada untuk talak itu menjadi sah? Kayak misalkan contoh kasus yang tadi itu, yang sebenarnya sudah talak 3, tapi tiba-tiba ibunya tuh nyari fatwa dari ustadz mana gitu. Akhirnya turun menjadi talak 1. Itu faktanya memang sebenarnya sudah talak 3 atau memang ada yang bisa akhirnya ketika udah talak 3 tuh bisa turun jadi talak 1, itu gimana sih? Itu nanti ada pembahasannya juga ya di belakang. Ini memang masih pengantarnya nih yang di depan. Kalau terkait fikihnya ini setelah ini. Nanti insya Allah ada pembahasannya sendiri. Ya. Jadi nanti di belakang ya akan ada pembahasannya lagi. Jadi ini baru pembuka awal aja ya Mbak Teh ya. Sebelum masuk ke fikihnya. Karena nanti fikihnya itu kan sebenarnya kita sudah masuk sih sedikit ke fikihnya di awal tadi ya. Fikih menyelesaikan masalah step by step awalnya. Tapi nanti ketika akhirnya dari rangkaian proses yang dilakukan untuk menyelesaikan problem itu akhirnya memang tidak ada solusi lain selain kemudian dengan bercerai. Nanti itu kan cerai itu ada bahasan fikih-fikihnya tersendiri gitu ya. Jadi mungkin jadi tambahan sedikit ya, bahwa tadi disampaikan bahwa talak itu hanya diambil ketika ada kondisi darurat yang kemudian tidak bisa diselesaikan. Daruratnya ini apa? Darurat ketika kemudian pernikahan itu dipertahankan, malah akan muncul lebih banyak lagi masalah atau lebih banyak bahaya bagi si istri, bagi si anak, bagi si suami. Misalnya dengan kemudian suami itu tetap ngotot ya mempertahankan rumah tangganya, tapi kemudian dia tidak bisa menghilangkan kezaliman dirinya terhadap istrinya. Atau kemudian dia tidak bisa mengubah istrinya. Ya misalnya istrinya tidak pernah mau sholat gitu ya. Dengan kewenangannya dia sebagai qawam saja dia tidak bisa kemudian untuk mengubah ini istrinya, padahal dia sudah berusaha keras gitu ya. Dia juga sudah melakukan step-step yang tadi itu ya, mengingat kebaikan istri, berusaha menyelesaikan, mungkin melibatkan orang ketiga gitu ya, mediator yang akan membantu mereka, tapi tetap mentok, tidak bisa selesai masalahnya. Dan kalau dipertahankan rumah tangga ini makin parah gitu ya. Maka saat itulah sebenarnya jalan talak ini bisa diambil gitu ya. Yang artinya apa? Talak itu dilakukan ketika dengan talak akan datang kebaikan yang lebih besar. Tapi bukan kebaikan versi manusia ya, sekedar kemaslahatan versi manusia, tapi kebaikan bagi kehidupan semua orang yang terlibat dalam keluarga itu. Artinya apa? Hak-hak mereka terpenuhi, kewajiban-kewajiban bisa mereka laksanakan, dan tidak ada syariat-syariat yang mereka langgar. Kalau kemudian justru sebaliknya, gitu ya, dengan pernikahan itu terjadi hal-hal yang kayak disampaikan di awal, berarti sebenarnya memang seharusnya bukan talak yang dipilih. Kalau misalnya dia tahu suaminya itu tukang selingkuh, tukang zina, ya dan lain sebagainya, istri ini sudah bertahun-tahun menyimpan, gitu kan ya. Dengan alasan apa? Alasan mikirin anak. Nanti kalau anak ini ngelihat orang tuanya cerai kan kasihan. Apakah kemudian selalu alasan sayang anak itu bisa dipakai untuk mempertahankan rumah tangga? Nyatanya tidak, gitu ya. Ada kondisi-kondisi yang memang harus tega
menjalani proses perceraian itu setelah tadi ya, misalnya setelah lalui proses mediasi dan lain sebagainya, untuk kebaikan bersama. Ya. Dan mungkin bisa jadi dengan itu akhirnya menjadi wasilah kemaksiatan yang dilakukan pasangan itu akhirnya terhenti gitu ya, karena dia sadar mungkin gitu kan ya. Jadi memang kalau niatannya sudah benar gitu ya, niatannya benar-benar untuk mencari ridho Allah, dia sudah melalui step by step yang disyariatkan, sudah melalui pertimbangan sangat matang, perceraian itu insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Tuh, ya. Dan apa namanya? Makanya kenapa juga nanti ketika ada rencana-rencana talak atau bahkan sudah jatuh talak, salah satunya kan harus tidak boleh diumbar langsung itu ya, tidak boleh diumbar langsung atau diinfokan langsung ke semua orang ya, sebisa mungkin tidak Sudah selesai ayammu. sebisa mungkin kemudian tidak melibatkan orang lain, apalagi kemudian sampai langsung update status misalnya begitu ya. Karena pasca talak nanti ya ada langkah-langkah yang bisa dilakukan misalnya termasuk kayak rujuk dan seterusnya. Jadi penting sekali memang untuk dipahami terkait hal ini supaya tidak serampangan kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan talak ya. Coba ya, luar biasa bisa mengatur semuanya. So, yang kedua Mbak Ita itu sempat terjadi di apa ya, kehidupan temannya teman si jadi teman si pacar tentang temannya gitu. Sampai pada apa ya, jadi suaminya itu memang setelah menikah itu jadi hobi dengan perempuan lain. Bahkan sampai kena penyakit menular, tapi istrinya tuh masih bertahan dengan alasan ya itu nggak tega sama anak-anaknya. Padahal itu kan sudah kondisinya darurat banget dan itu khawatir menularkan malah kan. Ya sampai sekarang itu masih mencoba untuk dipertahankan dengan alasan anaknya. Padahal ketika diberikan solusi, ya solusinya itu cerai gitu. Ya. Kayak Jadi istilahnya kita juga jangan sampai tabu banget ya membahas gitu. tentang perceraian itu. Ketika dia diletakkan pada tempat yang benar, ya insya Allah kemaslahatan itu datang. Insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Meskipun memang pahit-pahitnya ya tetap kerasa gitu. Ya tetap punya ada orang yang tetap kenal gitu ya, yang kemudian juga pernah cerita lah tentang urusan rumah tangganya. Lebih kepada dia itu cuma butuh orang yang mendengarkan gitu ya. Karena ternyata dari sekian itu kalau nggak salah sudah puluhan tahun itu pernikahannya. Kebayangkan ya sudah puluhan tahun. Ternyata dalam rentang 20-an tahun pertama pernikahannya itu suaminya itu kayak bolak-balik ini apa namanya kayak pacaran lagi gitu loh. Mungkin zina enggak ya, Tata enggak tahu ya apakah sampai pada tahap taraf zina atau tidak, tapi pokoknya dia kayak menjalin hubungan gitulah ya dengan perempuan lain dan tidak sekali, berkali-kali dengan banyak perempuan. Yang sebenarnya dia sebagai istri itu sangat tidak bisa menolerir hal itu. Dia sudah berusaha untuk mengubah gitu ya, dia sudah berusaha untuk menasihati suaminya, dia sudah berusaha untuk begini begitu, tetap tidak ada perubahan gitu ya. Bahkan apa namanya sampai kayak sembunyi-sembunyi gitu. Tapi ya namanya istri ya, tahu aja lah gitu ininya suami ya. Jadi selalu ketahuan juga walaupun suami sembunyi-sembunyi. Terus tak tanya loh, kenapa bertahan? Kalau memang ngerasa sangat tidak nyaman, kenapa bertahan? Kenapa kemudian tidak misalnya mengajukan cerai atau gimana gitu? Karena kan berarti itu kondisi suaminya tidak bisa dia ubah gitu kan ya. Apakah kemudian memang harus selamanya bertahan dengan yang dilakukan suami? Ya jawabannya dia begitu. Kasihan anak-anaknya, demi anak-anak dia bilang gitu. Terus oke, Tata catat demi anak-anak. Tapi ternyata dari cerita yang selanjutnya, dia kemudian jadi trauma sama suaminya. Dia bilang dia kan bertahan untuk anak-anak gitu ya. Akhirnya tetap menjadi istri bagi suaminya. Tapi ternyata sudah bertahun-tahun dia, mohon maaf ya, tidak melayani suami. Karena katanya setiap kemudian dia mau melayani suami dalam urusan ranjang, yang teringat itu tuh ininya suami gitu ya, perselingkuhannya suami dan seterusnya. Jadi dia tidak kemudian bisa melakukan itu. Terus setelah kan istilahnya jadi kaget ya, kok mau bertahan untuk anak-anak tapi melakukan suatu keharuman gitu kan di dalam pernikahannya gitu ya. Oke, tidak mau bercerai, tidak mau mengambil kemubahan untuk anak-anak. Tapi kemudian dia bertahan dalam pernikahan untuk kemudian melakukan keharuman di dalamnya atau tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Kan akhirnya dia menghindari sesuatu yang sebenarnya boleh dia ambil, malah mengambil sesuatu yang dilarang oleh Allah gitu kan. Jadi sebenarnya tidak perlu setabu itulah gitu ya terhadap talak ini. Kalau memang waktunya talak ya
Bismillah gitu kan ya. Tata juga bukan berarti menyepelekan atau menggampangkan. Tata tuh paling takut ketika kemudian ada yang nanya, gimana ya Umi Fatih gitu kan ya gini-gini. Kebanyakan yang konsultasi itu kan biasanya ya kalimat pembukanya seringkali begini, Umi Fatih, rasanya saya ini mau cerai sama suami saya gitu ya. Itu bukan cuma sekali dua kali tetap dapat cerita kayak begitu gitu kan. Awalnya tuh sering shock gitu kan pas dapat cerita kayak itu sering shock. Tapi terus lama-lama kayak sudah lebih bisa lah ya mengendalikan ekspresi dan lain sebagainya gitu ya. Awalnya tuh Tata termasuk yang selalu berusaha bagaimana orang tuh tidak bercerai. Misalnya ditanya gitu, ih gimana nih? Ih jangan Bu, gini gini gini, coba usaha begini gini. Tapi sampailah pada satu titik, ada satu kejadian orang yang konsultasi ke Tata, dia curhat lah gitu ya, konsultasi gimana, apakah saya harus mempertahankan atau tidak. Di situ Tata lihat kondisinya memang tidak akan bisa benar kalau dia tidak cerai. Karena dia tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah, yang ada ya malah kemudian suaminya menzalimi dia dan anak-anak, dan dia pun akan sangat kesulitan menjalankan kewajibannya sebagai istri. Di situ pertama kalinya Tata berani menyarankan orang untuk mengajukan gugat cerai di momen itu gitu ya. Ditambah dia konsul lagi sama orang lain, ternyata sama gitu kan ya saran yang dikasih, dan akhirnya dia mengajukan gugat cerai, dan alhamdulillah ya biiznillah gitu ya, dengan jalan yang dia ambil kehidupannya jadi lebih baik, walaupun ya tetap stigma terhadap perempuan yang bercerai itu kan buruk sekali ya di masyarakat ya. Jadi itu resiko yang harus dia ambil, tapi akhirnya ya dia bisa menjalani kehidupannya dengan lebih baik, anak-anaknya juga lebih baik kehidupannya dan seterusnya. Jadi kalau pertimbangannya mantap, ya insya Allah tidak masalah sebenarnya. Tidak perlu tabu banget lah membahas itu. Walaupun kita jangan sampai bermudah-mudah juga ya menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain gitu kan. Sampai kapan hari dulu banget ya, dulu sekali Tata pernah dapat cerita suami yang curhat ke siapa ya, suaminya ini ngomong ke siapa gitu, Tata diceritain sama orang yang diceritain itu, dia curhatin istrinya yang jarang sholat subuh, istrinya yang kemudian sulit bangun sholat subuh, intinya dia tuh sulit bangunin istrinya, terus dia meminta tolong orang ini untuk kemudian mengingatkan istrinya, kan dalam dalam hati ya yang dimintai tolong yang setiap subuh sama istrinya kan bapak ini gitu kan ya, kenapa minta tolongnya sama saya gitu kan, sampai akhirnya ya di situ kita ngeliat ya memang tidak setiap hal itu kita bisa konsultasikan ke orang gitu ya, ketika itu masih dalam ranahnya kita ya kita yang optimalkan. Karena hati-hati juga nanti menceritakan aib pasangan itu kan adalah suatu keburukan ya, suatu hal yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah. Jadi harus banyak pertimbangan ketika mau berkonsultasi juga ya Mbak Taya. Karena kalau udah mentok banget lah gitu. Ya, jazakallahu khairan kasiran Mbak Taya. Dari awal itu ada yang mau didiskusikan lagi? Belum ada? Sepertinya belum ada Mbak Taya. Kita lanjut pekan depan mungkin ya, izin. Iya, tidak apa-apa Mbak Taya. Jazakallahu khairan kasiran Mbak Taya untuk materinya. Pertanyaannya Tika sama Lala tadi mungkin langsung kebahas pekan depan. Ini catat juga biar dimasukkan. Ya, jazakallahu khairan kasiran Mbak Taya untuk penjelasannya sangat luar biasa ya tentang adab dalam talak ini. Nanti mungkin secara fikih dan teknisnya di pembahasan yang akan datang ya, insya Allah di pekan depan. Dari Ahwati Villa, jazakumullah khairan kasiran untuk waktunya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk bisa ketemu lagi, ketambah rahmat, seru pembahasannya. Insya Allah. Jadi memang pembahasan talak ini tadi ya dicatat juga bahwa ini juga menjadi hal yang penting buat teman-teman yang belum nikah, juga wajib nih menanyakan kepada calon suami nanti apakah sudah tahu mengenai perkara-perkara talak ini atau belum. Gitu. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakallahu khairan kasiran Mbak Ta. Mudah-mudahan Allah limpahkan sehat dan afiah buat Mbak Ta. Begitu juga buat Ahwati Villa semuanya. Kita sama-sama tutup majelis kita hari ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, izin tutup ya.